perang. Akhirnya fasta jalal maut, tidak sabar. Ini kesalahannya dia. Tidak sabar ingin maut itu segera menjemputnya. Karena dia kesakitan. Masih ada ruh kesakitan. Maka tidak sabar dengan sakit yang mengoyak-ngoyaknya. Fasta jalal maut. Makna fasta jalal maut, suicidal. Apa suicidal? Bunuh diri. Dengan apa bunuh dirinya? Apakah seperti pasukan kamikaze? Dia menyerang musuh jalan terus. Pokoknya babat. Nanti di penggal lehernya baru berhenti. Tidak. Sudah selesai peperangan. Bidubabati sayfihi. Dengan pedangnya yang dia hunuskan ke langit. Ditancapkan dengan kuat ke langit. Kemudian dia lompat. Maka disebutkan di dalam riwayat fayadkhulus sayf ila sadrihi hatta kharaja min baina katifaihi. Maka dia menusukkan loncat dari pedangnya kemudian keluar ke belikatnya, menembus jantungnya, wallahu a'lam, seperti itu. Maka mati orang ini. Maka di saat para sahabat yang menjadi mata-mata ingin mempersaksikan ucapan Nabi bagaimana, datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sadaqta, engkau telah benar." Maka kemudian diceritakan, faqala fastajalal maut bidubabati sayfihi fawada'ahu baina sadyaihi fatahamala alaihi hatta kharaja min baina katifaihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat diceritakan kepada Nabi oleh orang-orang sahabat yang melihat ini, innal abda la ya'malu fi ma yaran nas bi amali ahlil jannah wa innahu la min ahlin nar wa ya'mal fi ma yaran nas amali ahlin nar wa huwa min ahlil jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha wa innamal a'malu bi khawatimiha. Maka bisa jadi seseorang dohirnya seperti orang ini, melaksanakan jihad di siang hari, menangis di malam hari, sholat tahajud, namun ternyata dia penghuni api neraka. Maka the last destination, di akhir hayatnya dia melaksanakan perbuatan dosa besar. Apa itu? Suicidal. Suicidal, bunuh diri, dosa besar. Mana dalil dosa besarnya? Telah datang hadis yang muttafaqun alaih tentang sifat iqab dan adab bagi mereka orang suicidal, bunuh diri. Man qatala nafsahu bisayf atau bihadid fa innallaha sayu'aqibuhu finnar an yut'ana bihadid. Wa man yalqa nafsahu min makanin rafi'atin, maka barang siapa yang bunuh diri dengan melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, Allah pun akan mengiqab demikian pula. Maka syahidnya, mereka orang-orang yang bunuh diri akan diiqab di api neraka dengan bagaimana dia bunuh diri. Bagaimana jika bunuh dirinya minum baygon? Ya dia nanti akan minum baygon. Diminum, terpecah-pecah dari ususnya, kemudian meraung-raung. Ya seperti itu. Yang bunuh diri dengan pistol, menembak kepalanya. Ada yang menembak kepalanya dengan pistol. Banyak. Terutama binatang dari para penyanyi, dari bintang-bintang penyanyi. Siapa? Ada yang tahu? Banyak dari mereka. Kurt Cobain dan sebagainya, maka mereka akan disiksa seperti itu, apalagi kafir. Maka di sini yang menjadi poin adalah bagaimana Allah menjadikan last destination bagi kehidupan kita tergantung dari amal akhirnya. Dan permasalahan di sini pun banyak perhatian yang harus diperhatikan tentang apakah kita mengklaim orang ini penduduk api neraka atau tidak.
jika kita mendapati ada orang di antara kita yang dohirnya salat berjamaah, dohirnya orang yang baik, namun tiba-tiba di saat waktu salat berjamaah fajar ditunggu tidak keluar. Di saat didapati ternyata istrinya berteriak, dia gantung diri sebelum fajar. Apakah mengilzamkan bagi kita bahwa dia di api neraka? Ini permasalahan lain. Kalau tadi orang tadi memang Nabi As-Sadiqul Masduq telah mengatakan di hadis Sahal Ibnu Sa'ad, man ahabba an yangdura ila rajulin min ahlin nar falyangdur ila hada. Maka para sahabat penasaran, mengikuti terus. Wala tazalu ala khairin hatta lama juriha fastajalal maut bidubabati sayfihi. Maka diikuti terus sampai dia meninggal suicidal, bunuh diri, dan tadi Nabi menyebutkan min ahlin nar. Namun kita sebagai seorang muslim mendapati orang yang seperti ini, namun tidak ada jihad seperti di Indonesia sekarang biasa normal. Selalu salat berjamaah. Dan orang ini selain melaksanakan salat berjamaah ma'ruf, baik kepada orang lain, skipping smile, basasatil wajah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Namun suatu hari dia ternyata meninggal mempunyai beban keluarga. Dia sempat hutang di bank untuk kepentingan keluarganya dan terus digerogoti oleh tukang bank yang akhirnya dia harus mengeluarkan surat tanahnya, sudah keluar masih hutang juga dan sebagainya. Akhirnya dia sudah tidak sabar, gantung diri sebelum fajar. Maka di masjid orang-orang yang biasa bertemu dengan dia, kemana si fulan? Tidak tahu, tiba-tiba mendengar jeritan dari istrinya, diketahui dia di salah satu kamarnya bunuh diri, suicidal. Apakah kita mengatakan seperti orang ini di api neraka? Di sini perhatian besar. Kalau tadi kita katakan na'am karena Nabi mengatakan man ahabba an yangdura ila rajulin min ahli nar falyangdur ila hada. Tinggal lihat orang ini. Dan memang di ujung-ujungnya melaksanakan yang demikian. Walakin hal hada alal itlaq. Apakah ini secara mutlak kita menghukumi dia sebagai penghuni api neraka selama dia seorang yang muslim dan tidak melaksanakan kesyirikan? Awas. Tidak boleh kita mengklaim si fulan min ahlil jannah wa si fulan min ahlin nar. Kenapa? Karena banyak adillah yang bisa menafikan orang ini untuk tidak masuk kepada api neraka dengan dia ahlil kiblah. Orang yang melaksanakan salat berjamaah, ahlul kiblah, dan dia orang yang bukan musyrik dohirnya. Mana pendalilannya? Pertama di Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah mengatakan, Allah berfirman, the Almighty says, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang melaksanakan kesyirikan. Dan Allah masih mengampuni orang-orang yang maduna dalik. Dalika ismun isyarah, kembali kepada syirik. Kecuali mereka orang-orang yang tidak melaksanakan dosa kesyirikan. Maksudnya dosa besar selain kesyirikan, Allah masih mengampuninya. Suicidal, kesyirikan bukan? Bunuh diri, kesyirikan apa bukan? Bukan. Masuk kepada ayat ini apa tidak? Maduna dalik. Bunuh diri masuk kepada ayat ini apa tidak? Masuk. Bukan kesyirikan. Masih Allah ampuni. Itulah rahasia Allah. Dan begitu pun dalil yang lain di hadis Al-Bitaqah. Hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih. Bahwa orang yang panjang dan ma'ruf sering kami ulang, tidak butuh kita bahas panjang. Yang menjadi poin adalah orang ini mempunyai perbuatan dosa yang besar, mempunyai 99 gulungan tertulis keburukan.
Namun selain itu dia muwahhid, tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Bagaimana gambarannya? Kalau salat dia harus salat, itu madhab kita. Siapa yang tidak salat, kafir. Berarti dia orang yang salat. Namun dengan salatnya ini dia melaksanakan kedoliman, dosa-dosa besar kepada Allah, sampai ditulis di Sijilat 99. Hada rajul indahu dzunub bainahu wa baina rabbih. Wa ma'adzalik huwa min ahli al-qiblah. Dohirnya orang yang salat, li'anna laisa ahlil qiblah makna dzalik kafir. Seperti hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa inal ahd bainal Islam wa syirk tarkus shalah. Bahwa yang menjadi penjeda antara kemusyrikan dan orang-orang yang muslim adalah dengan salat. Yang meninggalkan salat kafir. Meskipun dia masih bersyahadat katanya dan melaksanakan haji dan umroh, namun tidak salat, kafir. Maka dohirnya orang yang tis'a wa tis'ina sijilat yusalli al-zahir ala dalik. Walahu dzunub kabirah. Walakin mazala muwahidan. Tidak pernah menyembelih untuk Allah, untuk selain Allah. Tidak pernah bersumpah kepada selain Allah. Tidak pernah melaksanakan dosa yang syirik, seperti menyembah kepada selain Allah. Maka orang ini dikeluarkan oleh Allah bitaqah la ilaha illallah. Maka orang ini dalam keadaan putus asa ditanya oleh Allah, hal indaka khairun qat? Apakah kamu mempunyai kebaikan? Padahal Allah keluarkan di hatinya bitaqah la ilaha illallah yang merupakan kebaikan terbesar di sisi Allah. Seperti di hadis apa? Radifu Rasulillah Mu'ad ibnu Jabal. Apa lafadznya? Bahwa Allah disebutkan ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah. Haqqullah alal ibad dan haqqul ibadi alallah. Hak hamba atas hak Allah atas hambanya an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Disembah tanpa mensyirikkan dengan yang lainnya. Tidak untuk Yesus Kristus, tidak untuk Uzair, tidak untuk wali-wali, tidak untuk habaib. Diberikan ibadah hanya untuk Allah. Dan apa hakul ibadi Allah? Hak Allah atas Rabb Jalla wa'ala apa? Agar Allah tidak mengadab orang-orang yang melaksanakan ketauhidan. Di sini bersifat mutlak. Allah tidak mengadab kekal di api neraka orang-orang yang melaksanakan tauhid. Di sini tidak dimasukkan meskipun dosa-dosanya besar. Maka ini hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah, an la yu'adzibuh man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak mengadab di api neraka bagi orang yang tidak mensyirikkan. Walakin hada rajul indahu dzunub, mempunyai dosa-dosa yang besar. Bahkan su'ul khotimah tadi, orang tadi, dia gantung diri di kamarnya. Padahal dia orang yang musalli, ahlul kiblah. Ini permasalahan. Maka di hadis bitaqah disebutkan, hal indaka khairun qat? La ya Rabb, ma indi khairun qat. Maka Allah berfirman, la adlimu kal yaum. Aku tidak akan mendolimi kalian pada hari ini. Akhirnya ditimbang. Maka farufi'ati as-sijillat wa suqilatil bitaqah. Maka bitaqah kalimat tauhid itu lebih berat, dan as-sijillat dosa-dosa yang banyak itu bagi Allah tidak ada apa-apanya dibanding ibadah tauhidnya dia. Ini yang lebih agung. Maka makna dari hadis ini ditafsirkan oleh para ulama ahli sunnah bahwa Allah mengampuni orang ini dan memasukkannya kepada surga. Lalu mana dosa-dosanya yang mungkin su'ul khotimah? Diampuni. Karena dia tidak pernah berbuat kesyirikan atau pernah berbuat kesyirikan seperti para sahabat. Melaksanakan kesyirikan. Namun bertobat kepada Allah. Maknanya bisa jadi dia tidak pernah melaksanakan kesyirikan atau berbuat kesyirikan dan taubat. Dan terus melaksanakan tauhid. Namun dosa besar jalan terus. Maka bisa jadi Allah ampuni dosa-dosanya. Maka 3 pendalilan di sini. Yang kedua hadis bitaqah dan yang ketiga hadis Mu'ad. Mahaqullah alal ibad wa mahaqul ibadi Allah. Apa kewajiban Allah atas hambanya? An la yu'adzibuhu
man la yusriku bihi syai'a. Allah tidak mengiqab dan mengadab orang yang melaksanakan tauhid. Intinya, tidak melaksanakan tauhid, Allah tidak mengadabnya. Meskipun min ahlil kabair, wa mata ala dalik. Naam, Allah yaghfiru liman yasha. Maka inilah perhatian yang kami berikan dan ini poin yang penting. Dari hadis ini tidak boleh seseorang melihat tetangganya mabok, kemudian tersungkur ke got, mati di got. Dalam keadaan mulutnya bau air keras, minuman keras. Maka kita katakan, kafir. In the hellfire. Go to the hell. Mampus kau ke api neraka. Tidak. Selama kita mengetahui dia ahlil kiblah, dia mabok, tapi salat jalan terus. Lalu gimana maboknya kapan? Maboknya di jam-jam tertentu misalnya, yang jauh dari salat. Maka inilah yang bisa kita berikan dengan tambih yang kami berikan. Tidak boleh pokoknya di antara kalian menghukumi si fulan penduduk api neraka, si fulan penduduk ahli surga setelah kalian mengetahui hadis ini. Adapun jika ada subuhat, tapi kan Nabi mengatakan dia dari penduduk api neraka, kita katakan itu Nabi telah mengumumkan kepada para sahabatnya dan Nabi diberikan ilmu oleh Allah bahwa dia akan, kata